Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Ya, alhamdulillah. Ini sepertinya ada yang tidak sekolah. Siapa yang tidak sekolah? Oh, Pak tidak apa? Kenapa? Lagi latihan ya. Ya. Sebelum kita akan melaksanakan pembelajaran kali ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang memahami konsep dasar berpikir komputasional dan menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kalian akan mengetahui apa itu berpikir komputasional. Ya, mungkin ini akan merasa asing buat kalian. Tapi sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari juga kalian sudah melaksanakan ini berpikir komputasional ini. Hanya saja kita tidak sadar akan adanya berpikir komputasional ini ya. Nah, sebelumnya coba dilihat dulu, Ibu ada beberapa pertanyaan sebelum nanti kita melanjutkan pembelajaran. Nah, pertanyaan pertama, apa kamu pernah menemukan pola saat mengerjakan soal matematika atau membuat kerajinan tangan? Pernah mengerjakan soal matematika yang berpola, pernah tidak? Pernah? Ya, Ervita. Seperti apa? Yang angka berapa? Seperti kalau angkanya berapa? 2, 4, 6,8. Ya, itu adalah bilangan berpola. Itu bilangan bulat. Ya, bilangan bulat yang berpola, polanya loncat 2 ya. Selain yang hitungan berpola, apa ada pernah mengerjakan yang gambar berpola seperti balon datar? Pernah? Akila masih ingat? Silakan, mau digambarkan? Nih. Lanjut. Kemudian apa lagi? Boleh, mau dilanjut lagi? Sudah? Ya. Kita beri tepuk tangan untuk KDM kita. Sebenarnya yang kalian kerjakan tadi, yang kalian sebutkan tadi seperti bilangan berpola yang tadi disebutkan oleh Ervita, ada bilangan 2, kemudian bilangan 4 ya. Ada 2, kemudian 4, 6, 8 dan seterusnya. Ini adalah bilangan berpola. Kalau kita amati, polanya pola berapa? Polanya meloncat 2. Dan nanti ini akan selalu kalian temukan di pembelajaran yang tingkatnya lebih tinggi. Kemudian sekarang pertanyaan yang kedua, jika kamu akan memasak nasi, apa yang pertama kali kamu lakukan? Coba. Mencuci beras. Kita langsung mencuci beras atau apa dulu? Mengambil beras. Pinter Ahmad. Apa dulu Ahmad? Kita ambil dulu berasnya, baru kita mencuci beras. Setelah mencuci beras, masukkan air secukupnya. Kemudian menyalakan kompor. Oh, ada yang masih disediakan kompor. Kalau kita memasaknya pada rice cooker, dimasukkan ke dalam rice cooker. Kemudian ditutup dulu, jangan belum dinyalakan, tutup dulu.
Setelah ditutup, baru dinyalakan. Ya, itu adalah sebenarnya itu adalah cara berpikir yang komputasi. Kita baru sadar ya sekarang ya, oh ya ternyata itu adalah berpikir komputasi. Nah, jadi apa itu berpikir komputasional? Nah, kita lihat di depannya. Berpikir komputasional ini berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Dengan menggunakan teknik ilmu komputer seperti tadi ya, kita menanak nasi, mengambil beras dulu, kemudian mencucinya, itu kan langkah-langkahnya berurutan. Itu kita berpikirnya secara komputasional sesuai dengan langkah-langkahnya. Itu yang dimiliki teknik ilmu komputer. Seperti kita akan menyalakan HP, kalian akan menyalakan HP ingin mengirim cek ke siapa, misalkan ke teman kalian Ahmad ingin mengirim cek ke Destiana. Ketika membuka HP, apa langsung muncul nama Destiana? Tidak. Berarti apa dulu? Wallpaper dulu ya. Ketika kita membuka, berarti wallpaper. Kemudian mencari aplikasi WhatsApp-nya ada di mana. Terus setelah WhatsApp-nya terbuka, dicari nama Destiana. Baru kita bisa mengirim pesan. Setelah mengirim pesan, kemudian jangan lupa harus menekan tombol kirim. Kalau diklik tombol klik tidak dikirim, itu akan terkirim tidak? Itu kan langkah-langkahnya berurutan ya. Nah, itu adalah berpikir secara komputasional, berurutan langkah-langkahnya. Kemudian berpikir komputasional juga dapat diartikan dengan pemecahan masalah dengan solusi menggunakan konsep dasar berpikir dalam informatika. Jadi menyelesaikan masalah Ahmad tadi Ahmad mau mengecek Destiana. Apakah bisa langsung terbuka Destiana? Tidak. Tapi ada langkah-langkah dulu yang harus diikuti ya. Seperti tadi yang sudah kita sebutkan. Nah, seperti halnya di sini, ibu punya langkah-langkah cara menanak nasi yang tadi kalian sebutkan, ya. Kalau di sini berasnya dimasukkan dulu ke dalam wadah, kemudian tambahkan air dan aduk perlahan. Diaduknya harus perlahan, dicuci dulu. Buang air cucian, dicuci dulu, kemudian air cuciannya dibuang, diulang sebanyak 2 sampai 3 kali hingga airnya terlihat bening. Apakah ini bisa langsung masak? Tidak. Kemudian bagaimana? Setelah dicuci, air dimasukkan ke dalam rice cooker. Apakah bisa langsung matang? Tidak. Masih ada tahapan-tahapan yang lain. Seperti menambahkan air sesuai dengan takaran, kemudian menutup rice cooker dan jangan lupa ya menutup rice cooker dan tekan tombol cook atau untuk memasak sampai lampu indikatornya nanti akan menyala. Setelah itu baru nasi akan matang dalam 15 sampai 30 menit. Jadi tergantung jumlah beras yang dimasak. Ya. Coba nah sekarang kita akan bermain games terlebih dahulu ya. Ya, sekarang kita akan bermain games ya. Kita akan bermain games. Nanti siapa yang akan ke depan
Ibu akan memberi contoh terlebih dahulu ya. Ibu akan memberi contoh terlebih dahulu. Coba. Kalau kita lihat di sini apa ya? Kita isi dengan tanda apa? Segitiga atau besar? Ayo ini jangan harus cepat. Wah, ingat ya. Satu kali lagi aku memberikan contoh. Apa ini? Bintang dulu atau segitiga dulu? Ibu mau bintang dulu nih, betul salah? Oh salah. Segitiga. Iya. Jadi meskipun nanti kalian salah tidak usah takut ya. Baik, ya sekarang silakan siapa yang akan ke depan? Siapa? Boleh. Dulu ya. Ayo, berlomba dengan pesawat terbang. Pakai dua tangan nih. Apa dulu? Ya, sekarang siapa yang akan ke depan? Boleh Ahmad. Tapi tunggu dulu ya. Nih. Sok cepat Mat. Tambah ini apa dulu Mat? Boleh langsung cepat, mana segitiganya? Ya. Ya, sekarang ini ya, tadi mah bukan, tadi belum. Silakan lanjut Mat. Mana dulu? Lanjut. Salah, maaf. Kalau salah seperti ya. Ya. Tangan ya. Mau sekali lagi. Nanti kita lanjut lagi ya, kapan-kapan ya. Nanti permainannya kita lanjut lagi. Nah, kalau sekarang Ibu ada tugas KKPD ya, nanti kalian langsung menuju kelompoknya ya, menuju kelompoknya. Ini ada cara-cara membuat donat. Nanti ini kalian dipotong, ini area potong, ini dipotong, kemudian nanti ditempel ke sini ya, ditempel ke sini, ini areanya sesuai urutannya, harus sesuai. Apa dulu yang pertama? Kemudian nanti di depan diberikan penjelasan. Pertama harus apa dulu, kedua apa, sesuai dengan gambar yang kalian tempel. Nanti tugasnya, ya silakan buat kelompok. Nih, nanti ditulis ya nama kelompoknya ada siapa saja. Boleh. Tenang nama sok saya nah uang. Ditulis dulu ya. Jelaskan. Kemudian dijelaskan ya, yang ditempel pertama apa dijelaskan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil deskripsi kami. 1. Menyiapkan bahan-bahan yaitu telur, susu, tepung, terigu, dan gula. 2. Uleni sampai adonan kalis. 3. Diamkan adonan selama beberapa menit. 4. Mencetak adonannya sampai berbentuk. 5. Menggoreng adonan sampai matang kecoklatan. 6. Donatnya dikasih krim dan toppingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 tadi yang sudah membacakan hasil diskusinya. Ya, untuk yang lainnya nanti ketika diskusi belajar lagi membaca di depan ya. Nah, setelah tadi kita mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 2 tadi, yaitu cara-cara membuat donat. Kemudian setelah tadi ada yang bermain game juga, ya. Ibu mau ada beberapa pertanyaan. Ya, yang pertama, apa yang kalian pelajari pada hari ini? Ya apa, Nabila? Oh iya betul, tadi kita sudah bermain game mobil ya, bermain game mobil pada laptop ibu. Kemudian bagaimana cara memecahkan masalah pada game yang tadi siapa yang bermain game? Naimah ya. Bagaimana cara memecahkan masalahnya? Agar mobil bisa bergerak, kita harus sesuaikan polanya. Ya, agar mobil bisa berjalan ya mungkin ya. Agar mobil bisa berjalan, kita harus menyesuaikan polanya, harus semak polanya. Kemudian, apakah kamu merasakan tadi berpikir komputasional? Ya, Ibu. Ya, misalnya seperti apa? Tadi kalau tidak sama, Kalau polanya salah. kalau polanya salah, mobil tidak akan bisa berjalan. Ya, betul ya tadi ya. Ketika tadi apa yang dilakukan oleh teman kita Ahmad, polanya salah, apakah mobil bisa berjalan? Tidak. Yang akhirnya pesawat terbang pun melaju cepat. Ya, jadi Ahmad tadi sempat kalah juga ketika kesulitan dalam menentukan pola. Jadi itu polanya itu harus sesuai. Nah, di dalam kalian tadi setelah mempelajari cara membuat donat juga, itu termasuk berpikir komputasional. Mengapa dikatakan begitu? Karena ketika kalian membuat donat, bisakah kita ketika sudah diuleni adonan, kita langsung menggorengnya? Tidak bisa. Tadi langkah-langkahnya apa? Apakah kita langkahnya langsung membuat topping? Tidak. Tadi yang pertama langkahnya apa? Ya. Pertama itu harus menyiapkan bahan-bahannya dulu. Kemudian diuleni, bahannya dicampur, diaduk sampai adonannya harus halus. Kemudian bisa langsung digoreng? Tidak bisa. Harus bagaimana? Betul.
harus didiamkan terlebih dahulu. Itu beberapa menit ya, sampai 30 menit itu didiamkan dulu. Untuk apa itu? Nanti agar si donatnya lebih empuk. Setelah didiamkan, apa bisa langsung digoreng? Tidak. Harus bagaimana? Harus dicetak dulu. Setelah dicetak baru nih bisa digoreng. Ya, setelah digoreng dikasih topping. Apakah langkah-langkah itu bisa kita lalui atau loncati? Tidak bisa ya. Harus sesuai dengan urutan, harus berurut. Seperti halnya tadi memasak nasi juga harus berurut ya. Nah, jadi kesimpulan di materi yang telah kita pelajari pada hari ini, kesimpulannya adalah berpikir komputasional itu adalah cara kita berpikir yang sesuai dengan teknik yang ada di komputer, harus sesuai dengan langkah-langkah yang harus kita lalui. Tidak bisa tanpa langkah-langkah. Itu adalah proses berpikir komputasional, ya. Nah, proses berpikir komputasional ini adalah dasar dari mata pelajaran coding. Bisa dimengerti ya? Bisa dimengerti ya? Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari pelajaran hari ini? Senang. Ada yang tadi bisa bermain game, senang ya. Jadi tidak bosan ya, Naimah ya. Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Pelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih. Semoga kalian pulang dengan keadaan selamat. Amin. Saya hari ini untuk mendengar bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.